Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Ayuni Putri dengan NIM 2305111581. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai politik etis, nasionalisme Indonesia, Indonesia masa kependudukan Jepang, dan yang terakhir itu ada organisasi masa pergerakan nasional. Di video kali ini untuk melengkapi tugas mata kuliah sejarah Indonesia masa kolonial. Selamat menyaksikan. Indonesia masa kependudukan Jepang. Jepang pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1942 di Tarakan, Kalimantan Timur yang dipimpin oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Kedatangan Jepang ke Indonesia itu dilatar belakangi oleh kekalahan Jepang akibat Perang Dunia Kedua pada tahun 1939. Nah, apa sih tujuan Jepang datang ke Indonesia? Jepang datang ke Indonesia memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu Jepang ingin menguasai seluruh hasil alam dan perekonomian yang dimiliki oleh rakyat Indonesia untuk memenuhi kebutuhannya selama berperang. Yang kedua, Jepang ingin menjadikan Indonesia sebagai tempat industri. Dan yang terakhir yaitu Jepang ingin menjadikan rakyat Indonesia sebagai kekuatan dalam melawan sekutu. Nah, tentunya Jepang selama di Indonesia itu menerapkan beberapa kebijakan. Yang pertama, di bidang ekonomi. Di dalam bidang ekonomi ini, Jepang menerapkan 3 kebijakan. Yang pertama ada kebijakan ekonomi perang. Ialah kebijakan yang dilakukan oleh penduduk Jepang untuk menguasai seluruh hasil perekonomian rakyat Indonesia untuk memenuhi kebutuhannya selama berperang. Yang kedua ada kebijakan ekonomi autarki. Ialah kebijakan di mana seluruh perdagangan itu dilakukan di dalam negeri, tidak boleh dilakukan di luar Indonesia. Dan yang terakhir itu ada pembentukan Hogoyo Kumiyawi, yang dimana ini merupakan segala macam pertanian yang ada di Indonesia itu di bawah kekuasaan Jepang dan hasilnya pun hanya untuk Jepang. Rakyat Indonesia sedikit pun tidak memiliki atau mendapatkan hasil dari pertanian tersebut. Selanjutnya itu ada kebijakan di bidang sosial, di mana Jepang pada bidang sosial ini membentuk sebuah kebijakan yang diberi nama Romusa. Pada kebijakan Romusa ini, rakyat Indonesia tidak mendapatkan sedikit pun hak-hak azazinya serta kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Selanjutnya itu ada di bidang politik, yang dimana pada bidang politik ini rakyat Jepang itu melakukan kebijakan untuk membubarkan seluruh organisasi yang dibentuk oleh masyarakat Indonesia untuk pergerakan kemerdekaan. Yang terakhir itu ada bidang kemiliteran, yang dimana Jepang membentuk organisasi-organisasi kemiliteran dan semi-militer untuk rakyat Indonesia dengan tujuan sebagai kekuatan untuk melawan sekutu. Berikut ini ialah dampak positif dan dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia pada masa kependudukan Jepang. Yang pertama, dampak positifnya yaitu rakyat Indonesia diperbolehkan menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, ditetapkannya jenjang pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, adanya pelatihan kemiliteran untuk rakyat Indonesia. Dan yang terakhir yaitu dibentuknya organisasi BPUPKI dan juga PPKI. Nah, selanjutnya itu yaitu dampak negatif kependudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama yaitu pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Jepang itu sangat sewenang-wenang. Yang kedua, terjadinya kelaparan serta kemiskinan di mana-mana, dan rakyat Indonesia yang perempuan tidak mendapatkan hak-haknya, yang dimana di sini perempuan Indonesia mendapatkan kekerasan dan pelecehan seksual. Selanjutnya itu ada nasionalisme Indonesia. Nasionalisme merupakan suatu paham atau ideologi yang dimana terdapat rasa bangga atau cinta terhadap tanah air. Nah, nasionalisme Indonesia itu dilatar belakangi oleh rasa senasib dan sepenanggungan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia pada saat itu.
Apa sih makna nasionalisme bagi masyarakat Indonesia pada saat ini? Seperti yang kita ketahui, kita sudah memasuki yang namanya era globalisasi, yang mana pada masa era globalisasi ini sangat mudah masuknya interaksi-interaksi dari kebudayaan barat ke kebudayaan lokal kita. Nah, di sini peran penting nasionalisme bagi masyarakat Indonesia pada saat ini ialah untuk mempertahankan kebudayaan lokal masyarakat Indonesia yang sangat beragam dari kebudayaan barat yang masuk ke Indonesia. Organisasi masa pergerakan nasional. Yang pertama itu ada organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang didirikan oleh pelajar Indonesia yang bersekolah di Sekolah Kedokteran Sofia, Belanda pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, pelajar-pelajar ini ialah yang pertama ada Dr. Sutomo, yang kedua ada Gunawan Mangunkusumo, dan yang ketiga ada Suraji. Selanjutnya ada organisasi Serikat Islam. Organisasi Serikat Islam dibentuk pada tahun 1911 oleh Hos Djokroaminoto, yang mana sebelumnya organisasi Serikat Islam ini bernama Organisasi Serikat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi pada tahun 1905. Yang ketiga ada organisasi Indich Partij. Organisasi Indich Partij didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 yang didirikan oleh 3 serangkai. Yang pertama itu Ki Hajar Dewantara, yang kedua Cipto Mangunkusumo, dan yang ketiga Ernest Dowes Dekker. Yang keempat ada organisasi Perhimpunan Indonesia. Organisasi Perhimpunan Indonesia dibangun pada tahun 1908 oleh pelajar-pelajar Indonesia yang bersekolah di Belanda, yang mana organisasi ini dilatar belakangi oleh rasa cemas atau kekhawatiran dari pelajar-pelajar Indonesia yang berada di Belanda terhadap kondisi masyarakat Indonesia pada saat itu. Yang kelima ada organisasi PNI atau Partai Nasional Indonesia. PNI dibentuk pada tanggal 4 Juli 1927 oleh Insinyur Soekarno, yang dilatar belakangi oleh tidak adanya pergerakan-pergerakan yang dilakukan untuk kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, Insinyur Soekarno membentuk Partai Nasional Indonesia ini. Tentunya di sini kita sudah tidak asing lagi dengan kata politik etis. Politik etis sering dikenal sebagai politik balas budi. Mengapa demikian? Karena politik etis ialah sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Hindia Belanda. Kebijakan politik etis ini dilatar belakangi oleh penderitaan masyarakat Hindia Belanda akibat kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan kolonial Belanda sebelumnya, yaitu kebijakan tanam paksa pada tahun 1830. Ada 3 kebijakan di dalam politik etis yang dijanjikan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Hindia Belanda. Yang pertama itu ada edukasi, yang kedua irigasi, dan ketiga itu ada transmigrasi. Ketiga kebijakan yang terdapat di dalam politik etis merupakan kebijakan yang sangat bagus yang diberikan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk masyarakat Hindia Belanda. Akan tetapi, di dalam penyelenggaraannya, ketiga kebijakan ini terdapat penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial Belanda untuk diberikan kepada masyarakat Hindia Belanda. Yang pertama itu kebijakan edukasi atau pendidikan, yang mana seharusnya pemerintah kolonial Belanda memberikan pendidikan kepada masyarakat Hindia Belanda berupa membangun sekolah-sekolah untuk masyarakat Hindia Belanda. Akan tetapi, di dalam penyelenggaraannya hanya kaum bangsawan dan priayi yang dapat bersekolah di sekolah yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda tersebut. Dan masyarakat Hindia Belanda yang tidak memiliki uang atau bisa dikatakan kurang mampu itu tidak dapat bersekolah.
dan sama saja tidak dapat menikmati pendidikan yang sudah dijanjikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada kebijakan pertamanya, yaitu edukasi atau pendidikan. Yang kedua itu kebijakan irigasi atau pengairan sawah. Memang pada mulanya pemerintah kolonial Belanda ingin memberikan pengairan sawah untuk masyarakat Hindia Belanda yang mempunyai lahan atau sawah agar tidak mengalami kekeringan pada musim kemarau. Akan tetapi dalam penyelenggaraannya ini tidak terjalan karena pengairan sawah ini hanya diberikan untuk masyarakat kolonial Belanda yang berada di Hindia Belanda, dan masyarakat Hindia Belanda sedikit pun tidak mendapatkan pengairan sawah tersebut. Tetap saja mereka tidak bisa melakukan pertanian atau mengolah lahan pada saat musim kemarau. Dan yang terakhir itu ada kebijakan transmigrasi atau perpindahan penduduk, yang mana perpindahan penduduk ini dilakukan oleh pemerintahan kolonial Belanda untuk memindahkan masyarakat Hindia Belanda yang mulanya berada di daerah yang padat penduduk ke daerah yang memiliki penduduk itu hanya berjumlah sedikit. Hal ini bertujuan untuk memberi kemudahan bagi masyarakat Hindia Belanda dalam mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan. Akan tetapi di dalam penyelenggaraannya itu sebenarnya terdapat tujuan tersembunyi, yang mana sebenarnya pemerintah kolonial Belanda melakukan transmigrasi tersebut untuk memanfaatkan tenaga dari masyarakat Hindia Belanda ini untuk membuka lahan pertanian dan untuk membantu masyarakat kolonial Belanda dalam melakukan pekerjaan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, ketiga kebijakan yang ada di dalam politik etis ini ternyata di dalam penyelenggaraannya terdapat penyelewengan yang dilakukan oleh masyarakat kolonial Belanda yang berada di Hindia Belanda. Yang mana pada mulanya memang iya pemerintah kolonial Belanda ingin memberikan tiga kebijakan dalam politik etis ini untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Hindia Belanda, tetapi kebijakan-kebijakan ini disalahgunakan oleh pemerintahan kolonial. Sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.